Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam Mas saya. Ada satu pertanyaan Mas Bayu. Kenapa kita yang sudah rajin sholat, rajin bersedekah, tapi hidup kita masih miskin Mas Bayu, masih kekurangan secara duniawi. Saya ambil contoh, banyak di sekitar kita, mereka ini sholatnya, waduh sudah ini ya, kalau orang-orang bilang itu sudah taat sekali Mas Bayu. Setiap hari ke masjid, 5 waktu ke masjid, juga sedekahnya sudah gak bisa diukur lagi Mas Bayu. Tapi kenapa kok hidupnya itu kok susah, kekurangan, banyak masalah Mas Bayu. Ini kenapa? Apa sholatnya yang salah atau sholatnya yang tidak diterima sama Gusti Allah Mas Bayu? Mungkin bisa kasih penjelasan Mas. Iya Mas ya. Jadi begini, kalau saya boleh menangkap ya pertanyaan dari Mas Yahya adalah kenapa masih banyak orang-orang yang dikatakan ya menurut penilaian kita sebagai manusia ini sudah rajin sholat, begitu ya Mas ya, sudah rajin sholat, rajin istilahnya rajin ibadah, termasuk bersedekah dan lain sebagainya, tapi hidupnya masih susah gitu kan? Ya, hidupnya masih serba kekurangan lah. Betul. Sebelum saya menjawab ke sana, mungkin saya ingin mendasari dulu Mas Yahya bahwa kalau kita bicara tentang sholat itu sendiri, itu adalah sebuah tata cara atau ibadah yang merupakan syariat, ya, tata cara atau sarana, ya, atau sebuah peraturan di dalam sebuah agama, yang mana tentunya setiap agama mempunyai sarana atau tata cara atau aturan yang berbeda-beda Mas Yahya. Nah, sedangkan kalau kita kembalikan terhadap tata cara atau aturan atau sarana atau media di dalam kita mewujudkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Sang Pencipta, tentunya ini kan sebuah aturan atau sarana atau media atau tata cara yang diciptakan oleh manusia Mas ya. Sehingga kalau kita bicara tolak ukur atau penilaian secara duniawi ya kembali kepada manusia. Misalkan saya melihat bahwa Mas Yahya ini rajin sholat, rajin bersedekah ya, rajin ibadah. Terus saya menilai bahwa tentunya Mas Yahya ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, nah, atau dengan Gusti Allah. Nah, itu kan bukan kapasitas saya Mas Yahya untuk menentukan bahwa dengan Mas Yahya rajin sholat, rajin sedekah, ibadahnya bagus, itu sudah pasti Mas Yahya dekat dengan Sang Pencipta atau dengan Gusti Allah gitu loh. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang manusiawi, secara duniawi ya tentunya, ya saya menilai bahwa Mas Yahya adalah sosok yang baik, sosok yang rajin sholat, sosok yang rajin ibadah, rajin sedekah, dan itu adalah hal yang positif secara manusiawi. Gitu Mas Yahya. Jadi makanya ini harus dibedakan ya. Saya ini sering menyampaikan. Yang pertama mungkin saya mohon maaf, saya ini bukan ahli agama Mas Yahya. Ya, tetapi saya tentunya mempelajari bahwa kalau kita bicara di dalam kita beragama, kita mempunyai sebuah keyakinan, mau agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ini hanyalah sebuah media atau sarana atau tata caranya. Yang mana kita ketika melakukannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan aturan agama yang ada, ya maka bisa dikatakan bahwa sholat kita sudah benar. Tetapi kalau ditanya tentang ukuran kehusuan secara iman, ya mohon maaf,
Yang bisa menilai adalah diri kita sendiri, Mas Yahya. Pribadi yang menjalankan sholat tersebut, pribadi yang menjalankan ibadah tersebut, Mas Yahya, termasuk bersedekah. Kita tahu tolak ukur bersedekah itu ikhlas dan tidak, siapa yang tahu kalau bukan si pelakunya, bukan orang yang melakukan sedekah. Kita kan hanya bisa menilai, wah kelihatannya itu baik berarti amal sedekahnya bagus sekali menurut kita. Tapi menurut pribadi orang tersebut, apakah dia melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas? Kita nggak pernah tahu, Mas Yahya. Ataukah mungkin dia melakukan amal sedekah itu hanya untuk mencari pujian? Iya, ya, pamer ya. Ya, bisa jadi dikatakan pamer dan lain sebagainya. Monggo. Itu kan penilaian individu ya, setiap orang tentunya berbeda-beda. Makanya tidak ada jaminan kalau orang rajin sholat itu bakal dekat dengan Tuhan, nggak ada. Ini tidak ada jaminan. Yang bisa menjamin bahwa kita ini merasa dekat dengan Gusti Allah, kita merasa dekat dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita, itu ya kita sendiri. Ya, betul, kita sendiri. Ya. Orang lain ini bisanya hanya menilai, Mas Yahya. Makanya kalau ini tadi dihubungkan dengan yang menjadi pertanyaan Mas Yahya ketika orang yang rajin sholat, kenapa masih banyak yang hidupnya susah? Ya kembali ke orangnya lagi, Mas Yahya. Jadi tidak ada hubungannya tentang sholat dengan kekayaan atau dengan kecukupan daripada hidup kita. Karena kalau kita bicara tentang kaya raya, miskin, kurang atau lebih, itu balik lagi kepada pribadi masing-masing yang menjalani hidup. Contoh, saya melihat Mas Yahya sudah rajin sholat, terus saya menilai bahwa kok hidupnya Mas Yahya kayaknya masih susah-susah aja. Misalkan Mas Yahya kemana-mana masih naik motor, Mas Yahya masih pergi ke ladang mencangkul dan lain sebagainya. Itu kan penilaian saya pure secara manusiawi, Mas Yahya. Nah, sedangkan yang tahu, yang bisa merasakan, yang menikmati hidup Mas Yahya adalah Mas Yahya sendiri. Tentunya orang lain tidak tahu. Bisa jadi Mas Yahya kemana-mana naik motor, Mas Yahya sangat menikmati itu. Mas Yahya sangat bersyukur atas motor yang Mas Yahya punya. Karena Mas Yahya tidak punya beban apapun. Mas Yahya tidak ada beban. Dan ketika Mas Yahya setiap hari mungkin harus pergi ke ladang, mencangkul, mencari rumput dan lain sebagainya. Tapi Mas Yahya juga enjoy. Mas Yahya juga menikmati hidupnya Mas Yahya itu. Gimana salahnya? Berarti kan saya menilai Mas Yahya susah, tapi menurut Mas Yahya justru Mas Yahya tidak susah. Justru Mas Yahya merasa kaya raya karena yang dimiliki motor itu, ladang itu, mungkin kambing atau sapi tersebut itu merupakan kekayaan yang luar biasa bagi Mas Yahya. Karena Mas Yahya mampu mensyukuri hidupnya. Kan begitu Mas Yahya. Nah, makanya kalau ditarik lagi benang merahnya, apakah sholat menjamin kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Gusti Allah? Balik kepada pribadi masing-masing. Karena tolak ukur kita dekat dengan Sang Pencipta yang tahu hanya diri kita sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang sholat, menurut Mas Wahyu, ya tidak ubahnya kita bicara tentang kendaraan. Ya, mau sebagus apapun kendaraan itu, kita rawat sebagus apapun kendaraan tersebut, tapi ketika kita tidak mampu mengendarainya dengan baik, dengan benar, maka tidak akan pernah kendaraan tersebut mampu membawa kita kepada tujuan kita. Jadi yang mampu membawa kita kepada tujuan kita adalah kita sendiri. Nah, kalau kita bicara kehidupan, ya balik tergantung kita. Kalau dihubungkan dengan kaya, miskin, kecukupan, banyak masalah, atau hidupnya enak, bahagia, dan lain sebagainya, balik kepada pribadi masing-masing. Pusatnya ada di sini, ada di sini. Balik kepada pribadi masing-masing, Mas Yahya. Makanya Mas Wahyu sering sampaikan bahwa hidup kita ini terdiri dari dua perkara ini, ya, dua perkara Mas Yahya. Yang mana yang satu bersifat jasmani atau duniawi atau manusiawi, yang berwujud ya raga kita ini, jasmani kita ini, yang pusatnya ada di dalam otak kita, dan yang satu ini bersifat goib atau rohani, yang tempatnya ada di dalam jiwa kita. Kalau kita sering menyebutnya
di dalam hati Mas Yahya. Nah, kemudian kalau kita mampu menjalankan kedua perkara, dua unsur ini dengan baik, dengan seimbang, maka hidup kita insya Allah akan berjalan dengan baik, dengan seimbang. Makanya pusatnya atau pondasinya yang secara manusiawi ada di otak, yang secara rohani ada di dalam jiwa atau di dalam hati. Jadi kalau kamu ingin hidupmu enak, berkecukupan, kaya raya, atau hidupmu susah, atau intinya yang bersifat rasa daripada duniawi, ya pusatnya ada di sini. Semua tergantung kita sendiri Mas Yahya, tergantung daripada pola pikir. Nah kemudian kalau kamu mau hidupmu senantiasa damai, jiwamu tenang, hatimu tenang, pusatnya ada di sini. Ya kalau bahasanya Mas Wahyu, balik. Yang 50% manusiawi, pusatnya di otak, dan yang 50% bersifat goib atau rohani, pusatnya ada di dalam jiwa. Yang cara memfungsikannya tentu hanya dengan keyakinan atau keimanan. Makanya sehebat apapun, sebagus apapun, serajin apapun, ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan sholat, kita mohon maaf, ini baru 50% Mas Yahya. Ini kan sholat ini tadi kan tata cara secara manusiawi ya untuk kita menghidupkan yang rohani ini Mas Yahya. Jadi masuk ya 50%-nya ini masuk di dalam rohaninya. Nah, yang sedangkan yang 50% manusiawinya kita harus mengerjakan. Misalkan Mas Yahya berdoa ingin punya uang banyak. Berdoa sudah hakul yakin di sini. Iman sudah bahwa pasti dapat uang yang banyak sesuai dengan yang Mas Yahya inginkan dan mohonkan di dalam doa. Tapi ini baru 50%. Ini goib, ini 50%. Keyakinan iman kita. Lah yang 50%-nya, ya kita harus action Mas Yahya. Harus eksekusi menggunakan apa? Ya menggunakan manusiawinya. Pusatnya ada di otak. Bagaimana caranya mendapatkan yang diinginkan di dalam doa ini tadi atau di dalam keyakinan iman ini tadi Mas Yahya. Itu makanya ini kan banyak yang salah kaprah ya menurut saya tapi ya. Jadi kalau ingin hidupnya enak, hidupnya nggak enak, hidupnya susah, hidupnya miskin, hidupnya kaya raya, bahagia, mudah, semuanya ada di dalam diri kita kok. Jadi tidak diukur dari seberapa rajin kamu sholat, seberapa banyak amal sedekahmu, bukan dari sana Mas Yahya. Tapi keseimbangan keduanya ini tadi. Karena kan begini kalau kita bicara, yaitu tadi kaya raya, susah senang, yang tahu kan diri masing-masing atau individu masing-masing yang menjalani Mas. Yang lainnya kan hanya menilai Mas Yahya. Ya. Jadi dikembalikan kepada pribadi masing-masing Mas Yahya.